Bayangkan, kamu merawat seorang anak yang tak pernah mau bicara. Hari-harimu diisi oleh keheningan dan dinding yang tak bisa ditembus, tapi tiba-tiba dia memanggilmu dengan satu kata paling dalam mama, dan saat hatimu mulai luluh, kamu menyadari anak itu ternyata adalah darah daging dari pria yang dulu menghancurkan hatimu, pria yang pergi tanpa alasan. Dan kini datang membawa pertunangannya. Ini bukan sekadar kisah cinta. Ini tentang luka, kehilangan, dan harapan yang tumbuh dari tempat paling tak terduga. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Karena kamu tak pernah tahu, kisah ini bisa jadi cermin dari hatimu sendiri. Langit sore tampak redup ketika langkahku berhenti di depan sebuah rumah besar bercat putih. Angin mengibaskan ujung kerudungku, dan entah kenapa, perasaanku seperti sedang melangkah ke dalam cerita yang belum selesai ditulis. Aku, Ang, perawat, profesional usia akhir 20-an, berdiri kaku menatap pagar hitam tinggi di hadapanku. Rumah itu tak tampak seperti tempat yang ramah bagi anak-anak, terlalu hening, terlalu sunyi. Tapi itulah tempat tugasku yang baru. 6 perawat sebelumnya tidak bertahan lebih dari sebulan, kata perwakilan agensi padaku tadi pagi. Anak itu istimewa dan keluarganya, ya, punya cara sendiri untuk menunjukkan kasih sayang. Aku tak menjawab saat itu, aku hanya mengangguk dan tersenyum kecil dalam hati. Aku tahu aku bukan hanya ke sini untuk bekerja. Aku datang untuk membuktikan bahwa aku masih mampu mencintai. Bahkan ketika hidup terus-menerus mencobaku, pintu depan dibuka oleh seorang wanita paruh baya. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. "Kamu, Ang?" Tanyanya cepat. Aku mengangguk. "Ikut saya." Anak itu sedang di kamarnya, ruangan demi ruangan kami lewati. Tak ada suara televisi, tak ada jejak mainan, tak ada tawa anak-anak. Semua terasa beku. Aku sampai di sebuah kamar berwarna biru pucat. Di dalam, duduk seorang anak laki-laki dengan mata yang sangat hitam dan kosong, rambutnya berantakan, dan tangannya sibuk menggambar di atas kertas dengan pensil hitam. "Gio," kata wanita tadi pelan, "ini perawat barumu?" Dio tidak menjawab. "Tidak." Menoleh, tidak bereaksi sedikit pun. "Jangan ganggu dia kalau sedang menggambar monster," katanya lagi sebelum pergi meninggalkanku. Aku masih berdiri di ambang pintu, bingung harus bagaimana. Perlahan, aku duduk di kursi kecil di sudut ruangan. Aku melihat-lihat sekeliling. Dindingnya penuh coretan, tidak semua gambar menyeramkan. Ada satu gambar, seorang wanita berambut panjang berdiri di tengah taman. "Siapa dia?" Tanyaku pelan, berharap setidaknya mendapat lirikan. Tidak ada respons. Aku menghela napas, lalu berkata lagi, lebih lembut, "Namaku Ang, aku akan di sini bersamamu. Aku tidak akan paksa kamu bicara, tapi aku akan selalu ada." Dio meletakkan pensilnya. Ia menatapku sekilas. Tatapannya tajam, menusuk tapi hanya sebentar. Ia kembali menggambar, seolah aku hanya angin lalu. Hari demi hari berikutnya terasa seperti berbicara dengan tembok. Ia tidak pernah menyapaku, tidak menatapku. Ia hanya menggambar, makan kalau disuapi, dan tidur saat obatnya mulai bekerja. Aku pernah mencoba menyentuh bahunya, tapi ia langsung berteriak dan melempar pensil ke wajahku. Luka kecil terbentuk di pipiku, tapi lebih dari itu, hatiku terasa retak. "Apa yang membuatmu takut padaku, Dio?" Gumamku malam itu di ruang perawat, sendirian. "Apa kamu juga sedang menyimpan luka? Seperti aku." Meski berat, aku tidak menyerah. Setiap pagi aku menyapanya dengan senyum. Setiap malam aku membacakan cerita pendek walau ia pura-pura tidak dengar.
Aku tahu dia mendengarkan karena sekali waktu ia menggambar tokoh dalam dongeng yang kubacakan. Hari ke-14, saat aku meletakkan teh di mejanya, ia berhenti menggambar dan menatapku lebih lama dari biasanya. Tangannya menunjuk gambar di hadapannya. Wanita berambut panjang lagi. Kali ini, wanita itu menangis. "Siapa ini? Dio?" Tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, tapi pensilnya bergerak lagi. Di sebelah wanita itu muncul sosok laki-laki. Sosok yang sangat kukenal. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Itu mirip sekali dengan seseorang dari masa laluku, seseorang yang pergi tanpa pamit, seseorang yang dulu kusebut rumah. Aku menelan ludah. Tiba-tiba aku merasa seperti dikerjai semesta. Aku belum tahu bahwa semua ini bukanlah kebetulan, bahwa pertemuanku dengan Dio adalah pintu menuju rahasia yang selama ini dikunci rapat oleh waktu, dan aku belum tahu bahwa perasaan lama yang kukira sudah mati akan bangkit kembali, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Sudah hampir 3 minggu aku bekerja di rumah itu. Aku mulai hafal dengan jadwal dia bangun pukul 6 pagi, menggambar sampai hampir siang, tidur siang singkat, lalu menggambar lagi sampai malam. Ia seperti hidup dalam dunianya sendiri, dunia yang tak bisa kutembus, kecuali lewat gambar-gambar yang kadang terasa lebih jujur daripada kata-kata. Hari ini, ia menggambar sebuah danau, di tepinya, wanita berambut panjang itu kembali muncul. Kali ini, wanita itu berdiri sendiri, tak ada sosok pria, tak ada monster, hanya langit yang penuh awan. Aku memberanikan diri duduk di sampingnya, dia kesepian, ya? Tanyaku pelan, Dio menoleh, sangat singkat, lalu kembali pada kertasnya. Ia menggambar burung kecil di atas langit. Aku tersenyum, entah bagaimana, kurasa ini kemajuan. Dio mulai membuka sedikit jendela dunianya. Ketika sore datang, aku mendengar suara mobil di halaman depan. Jarang ada tamu ke rumah ini, biasanya hanya sopir dan tukang kebun yang keluar masuk. Tapi kali ini, langkah kaki yang kudengar terlalu mantap, terlalu familiar. Aku turun ke ruang tamu dengan alasan ingin mengambil air. Tapi langkahku terhenti ketika melihat pria itu. Dia sedang melepas jasnya sambil bercakap santai dengan tuan rumah. Seluruh tubuhku mendadak dingin. Raga pria yang pernah kucintai dengan sepenuh hati. Pria yang dulu memelukku dengan janji-janji manis, lalu menghilang tanpa sepatah kata pun. Dia berdiri di sana, wajahnya masih sama, tampan, tenang, tapi matanya tidak lagi hangat seperti dulu, atau mungkin itu hanya perasaanku. Suara berat itu menembus pikiranku. Aku membeku, kakiku tidak bisa bergerak, hatiku berdesir, entah karena marah atau karena rasa yang belum selesai. "Kamu kerja di sini?" Tanyanya masih dengan nada terkejut. Aku mengangguk singkat. "Kebetulan saja." Jawabku datar. Dari arah belakang, seorang wanita cantik muncul sambil menggamit lengannya. Wajahnya bersinar, tubuhnya ramping, dan senyumnya seperti milik pemenang. "Ini tunanganku, Livia," ucap Raga tanpa rasa bersalah. Dadaku terasa seperti dipukul palu. Tapi aku tetap tersenyum-senyum yang dipakai perempuan saat ingin terlihat baik-baik saja. Meski hatinya hancur. "Selamat," kataku pelan. Aku tak menunggu balasan, langsung berbalik naik ke kamar Dio, mencoba menghapus semuanya dari pikiranku. Tapi saat aku membuka pintu kamar, Dio sudah tidak ada. Panik, aku mencari ke seluruh lantai atas. "Pak Yanto." Dio tidak ada. Seruku pada kepala rumah tangga, semua buru-buru mencari. Lalu seseorang berteriak dari taman belakang. Aku berlari ke sana dan menemukan Dio duduk di bawah pohon besar,
menggambar di atas tanah dengan ranting. Aku menghela napas lega, tapi saat aku mendekat dan melihat gambarnya, tubuhku kembali kaku. Gambarnya adalah wajahku di samping sosok pria dewasa dan di tengah mereka, anak kecil sedang menangis. Aku tahu wajah itu. Aku kenal goresan matanya. Itu Kragan Dio. Bisikku, suara tercekat. Anak itu menoleh. Untuk pertama kalinya, ia bicara padaku. Tanpa dipaksa. Itu. Ayah, katanya lirih. Hatiku seperti dihantam badai. Dunia terasa runtuh dalam sekejap. Ayah, aku jatuh terduduk di rumput, menatap Dio dengan mata berkaca-kaca. Dia ayahmu? Tanyaku pelan, nyaris tak terdengar. Dio mengangguk. Tanganku gemetar, otakku berputar, mencoba menyatukan semua potongan yang tercecer. Raga pria yang meninggalkanku tanpa penjelasan ternyata punya anak. Dan anak itu adalah Dio, anak yang selama ini kucoba pahami, kucoba peluk dengan sabar. Ternyata darah daging dari masa lalu yang menyakitkanku begitu dalam. Aku memeluk lututku, diam sementara Dio kembali menggambar, seolah tak menyadari bahwa gambar-gambarnya telah membuka luka yang belum sempat sembuh. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh tanya. Kapan Raga punya anak? Kenapa Dio seperti ini? Dan kenapa aku harus menjadi orang yang merawat anak dari pria yang menghancurkan hatiku? Aku ingin marah. Tapi yang kurasakan hanya sedih yang tak tertahankan. Pagi datang tanpa semangat, langit mendung menggantung, seolah memahami beban di dadaku. Semalam aku terjaga lama, memikirkan wajah Dio, suara lirihnya saat berkata ayah, dan sosok Raga yang kembali hadir membawa badai. Aku tak menyangka. 10 tahun setelah dia meninggalkanku tanpa alasan, semesta kembali mempertemukan kami. Dalam bentuk yang tak pernah kubayangkan. Anak yang selama ini kupeluk dengan hati-hati, ternyata darah daging dari pria yang pernah kubenci sehabis-habisnya. Pagi itu, saat aku masuk ke kamar Dio, ia sedang duduk di lantai sambil menggambar. Kali ini, ia menggambar sebuah rumah. Di dalamnya ada 3 orang. Pria, wanita, dan anak kecil. Mereka tersenyum, hatiku perih. Gambar itu seperti mimpi yang takkan pernah bisa kucapai. Dio, panggilku lembut. Ia menoleh dan tersenyum-senyum pertamanya. Sejak aku datang, aku balas tersenyum. Meski dalam hatiku ada perang yang tak kunjung usai, sore harinya, aku memberanikan diri mendekati Raga yang sedang duduk di taman belakang. Ia tampak santai, menyeruput kopi, dan membaca dokumen. Aku perlu bicara, kataku pelan. Raga menoleh, wajahnya sedikit kaget, tapi ia meletakkan kopinya. Tentang Dio. Aku mengangguk, kenapa kau tidak bilang dari awal? Tanyaku, kalau Dio itu anakmu. Ia menghela napas panjang, lalu memandang jauh ke arah kolam ikan. Karena aku malu. Ucapnya akhirnya, aku bahkan tidak tahu bagaimana jadi ayah yang baik. Ibunya meninggal saat Dio berusia 3 tahun. Setelah itu, aku makin sibuk dengan pekerjaan dan Nip menyerahkan semua urusan Dio ke orang rumah. Hatiku mencelos, jadi selama ini kamu cuma lari. Iya, jawabnya jujur. Aku pengecut. Aku menghela napas, mencoba menahan air mata. Dan kamu datang ke rumah ini. Tahu aku di sini, lalu pura-pura kaget. Dia menunduk. Aku tahu kamu di sini. Aku bahkan yang menyuruh ayahku cari perawat yang tahan lama. Waktu aku lihat namamu di daftar, aku pikir mungkin ini cara semesta memperbaiki semuanya. Apa? Nada suaraku meninggi. Aku bangkit berdiri, dada sesak oleh amarah dan kecewa. Kamu pikir dengan memasukkan aku ke rumah ini, semua akan selesai?
Kamu pikir aku masih perempuan polos yang akan luluh hanya karena anakmu butuh kasih sayang? Raga berdiri pelan, mendekatiku. Bukan itu maksudku. Enggak, aku tahu aku salah. Tapi saat kulihat kamu bisa dekat dengan Dio, aku berharap, aku lihat. Dio jadi berbeda, dia bicara, dia senyum. Aku nggak pernah lihat dia seperti itu sebelumnya. Aku menatap matanya, dalam tajam. Aku bukan penyelamatmu, nggak, dan bukan tanggung jawabku menyembuhkan anak yang bahkan kamu sendiri tinggalkan. Aku berbalik, tapi sebelum pergi, aku menatapnya sekali lagi. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena Dio anakmu, tapi karena kamu datang saat aku hampir sembuh. Aku melangkah cepat ke dalam rumah, menahan Ishak yang nyaris pecah di kamar. Dio memandangku. Tangannya memegang kertas gambar lain, lalu memberikannya padaku. Aku menatap gambar itu, hitung aku dengan air mata. Di pipi, tapi mulut tersenyum. Di sebelahku, Dio menggenggam tanganku. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku duduk di lantai dan memeluk Dio erat. Maaf, Dio, bisikku. Aku nggak bisa jadi mama, tapi aku akan tetap jadi Ang yang kamu kenal. Dio menyandarkan kepalanya ke bahuku, tidak berkata apa-apa. Tapi hangat tubuh kecilnya cukup membuat hatiku remuk. Malam itu, aku memutuskan untuk menulis surat pengunduran diri. Aku tidak bisa terus tinggal, tidak setelah semua yang terungkap, tidak dengan luka yang kembali terbuka. Tapi saat kuletakkan surat itu di meja Pak Yanto, tanganku ragu. Suara pelan itu mengejutkanku. Aku menoleh. Dio berdiri di ambang pintu dengan piyama biru. Aku sayang Ang. Kata-kata itu membuat segalanya runtuh. Aku berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Aku tahu, pilihan ini tak lagi sederhana. Karena mungkin untuk pertama kalinya, aku mencintai seseorang bukan karena masa lalu. Tapi karena kehadirannya yang jujur. Hari itu, matahari terasa berbeda, hangatnya lembut, tidak menyilaukan. Udara pagi membawa aroma tanah yang basah setelah hujan semalam. Tapi pikiranku tak setenang langit biru yang menghampar di atas kepala. Aku duduk di tepi tempat tidur Dio, mengikat tali sepatunya perlahan. Bocah itu menatapku dalam diam, seperti tahu bahwa waktuku bersamanya akan segera habis. Ang mau ke mana? Tanyanya, lirih. Aku berhenti mengikat dan menatap wajah kecilnya. Matanya bulat, jujur, dan penuh harap. Aku menarik napas panjang. Ang harus pergi sebentar. Jawabku dengan senyum yang terasa lebih pahit dari kopi yang biasa kuseruput pagi-pagi. Kenapa? Aku menggenggam tangannya. Karena kadang orang dewasa juga perlu belajar mencintai diri sendiri dulu sebelum bisa mencintai orang lain sepenuhnya. Ia menunduk. Kalau Ang pergi, Dio sendirian lagi, ya? Pertanyaan itu menusuk seperti jarum di dadaku. Aku ingin berkata tidak. Aku ingin memeluknya dan berkata bahwa aku akan selalu ada. Tapi aku juga tahu aku tak bisa terus tinggal. Jika hatiku masih penuh luka yang belum sembuh, pintu kamar diketuk pelan. Raga masuk, mengenakan kemeja putih yang biasa ia pakai saat dulu mengajakku makan malam. Dulu, sebelum semuanya runtuh, aku boleh bicara sebentar? Tanyanya, aku berdiri dan mengangguk. Kami berjalan ke taman belakang, tempat yang sama di mana aku pernah meluapkan amarah dan ia pernah mencoba meminta maaf. Aku tahu kamu mau pergi, katanya membuka pembicaraan, dan aku nggak akan minta kamu untuk tetap tinggal. Aku mengangkat alis, sedikit kaget, tapi aku minta satu hal. Jangan tutup hatimu untuk Dio, bukan karena dia anakku,
Tapi karena kamu sudah jadi satu-satunya orang yang benar-benar membuat dia hidup kembali, aku menggigit bibir, mataku mulai panas, dan tentang kita, Raga melanjutkan, aku tahu aku nggak pantas berharap apa-apa, tapi kalau suatu hari nanti kamu merasa bisa memaafkan, aku akan tetap di sini. Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah jujur, dan terima kasih sudah membuatku sadar bahwa aku masih bisa merasakan sesuatu. Meski awalnya penuh luka, kami berdua diam, membiarkan angin sore menari di antara keheningan. Beberapa jam kemudian, aku berdiri di depan pintu besar rumah itu. Tas kecil tergantung di pundak, surat pengunduran diri sudah kutinggalkan di meja. Dio berlari kecil ke arahku dan memelukku erat, tak berkata apa-apa, tapi pelukannya cukup untuk menyampaikan segalanya. Aku sayang kamu, Dio, bisikku, tumbuhlah. Jadi anak yang hebat, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu sendiri. Ia menunduk, lalu menyelipkan sesuatu ke tanganku, sebuah kertas gambar kecil. Gambar dirinya, aku, dan seekor burung yang terbang tinggi ke langit. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena patah hati, karena untuk pertama kalinya aku merasa utuh. 2 bulan kemudian, aku bekerja di klinik kecil di pinggir kota. Hidupku lebih sederhana, tak ada rumah besar, tak ada bayangan Raga setiap hari. Tapi ada satu hal yang terus kubawa, surat bergambar dari Dio yang kusimpan di dompet di dekat foto ibuku. Setiap malam, aku masih menulis surat yang tak kukirim. Untuk Raga, untuk Dio, untuk diriku sendiri. Dan suatu pagi, saat matahari hangat menyapa wajahku, aku membuka pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, Dio bilang hari ini dia nggak mimpi monster. Aku tersenyum, menatap langit yang cerah. Kadang, cinta tak harus dimiliki untuk bisa tinggal. Kadang, cukup hadir sebentar dan memberi ruang bagi orang lain untuk bernapas. Dan kadang luka tak harus hilang sepenuhnya, karena justru dari sanalah jalan baru terbuka.